terjadi zalazil, zilzal gempa, zalazil gempa. Maka kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan dia menggoncangkan lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung. Hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul mengingatkan kita. Apakah dengan terjadinya ini lalu kita stres, setelah ini lalu kita tidak beraktiviti, lalu setelah ini kita tidak lagi beramal? Bukan begitu makna memahami tajuk kajian kita ini. Dengan memahami tanda hari kiamat, bukan menyuruh kita berhenti bekerja, bukan menjadikan kita menjadi tidak bersemangat untuk mencari nafkah, malah judul tajuk kita siang ini membuat kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, karena kita akan tetap mati menghadap Allah. Maka yang dibawa serta adalah amal-amal. Makanya dalam sebuah ungkapan, bukan hadis Nabi, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati besok. Maka siang ini kita salat zuhur pukul 1:30, maka seakan-akan inilah zuhur yang terakhir. Maka selepas mengkaji tajuk tanda-tanda hari kiamat, bukan membuat kita lalu berhenti beramal, tapi membuat kita makin bersemangat beramal. Kerana ternyata alam akan berakhir, rumah yang besar akan hancur, kereta tak dibawa serta, yang dibawa hanyalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Lain daripada itu tinggal. Maka bagi sesiapa saja yang ikut tajuk kajian kita ini, selepas ini bertambah amalnya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, itulah orang yang berhasil. Adapun selepas ini tak ada perubahan apa-apa, biasa sahaja, maka termasuk orang-orang yang mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang yang mubadzir adalah ikhwan, saudara-saudara syaitan. Mengapa begitu? Dia sudah mubadzir waktu, dia sudah mubadzir energi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Padahal ayat-ayat yang kita baca, idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah imannya. Dari dua tanda ini ada perbezaan. Tanda yang pertama tidak tampak, ilmu dicabut, tidak nampak mana ilmu yang dicabut, mana ilmu yang kekal. Yang kedua zalazil, gempa, ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter, ini semua orang tahu, bahkan bergoncang. Ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak. Itu terjadi belakangan ini, lebih banyak lagi signal pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah wa yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati? Tidak lagi terasa. Baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah solat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa yataqarabuz zaman? Karena ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet, sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa, baru berakhir petang hari, tapi hari ini tak terasa.
petang siang malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman, maka ini kita rasakan makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya, orang sudah bermain digital semua, dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek, dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga, tak lagi memperdulikan masa, sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini, dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser pindah di satu tempat lain, hatta yus'al, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan, tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia, kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat. Yang keempat, wa tazharul fitan, banyak terjadi fitan. Fitan jamak daripada fitnah. Fitnah terjadi. Berbagai macam fitnah terjadi. Kita lihat ada fitnah Sunni Syiah, ada fitnah khalqil Quran, ada fitnah Ahmadiyah, ada fitnah Khawarij, ada fitnah Rafidah. Berbagai macam fitnah. Fitnah di grup WhatsApp, fitnah di Facebook, fitnah di Twitter, fitnah makin banyak. Dulu orang datang menceritakan aib orang lain, hanya berdua saja dia dengan jirannya. Hari ini orang berkelompok-kelompok membuat grup-grup fitnah, hingga semakin besar, semakin habis waktu disebabkan itu semua. Dulu orang bila ingin memfitnah, maka dia datang ke suatu tempat, tapi hari ini dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia sudah mampu menyebarkan fitnah-fitnah. Makna fitnah ada dua. Yang pertama, tohmah, tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, makna fitnah adalah membunuh. Makna fitnah adalah menyiksa. Banyak penyiksaan. Berapa kali kita tidak sanggup menyaksikan video bagaimana penyiksaan muslimin di Rohingya, bagaimana anak-anak gadis Rohingya dijual, lalu kemudian di India dijadikan sebagai orang-orang tidak baik. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Burma kepada muslimin Arakan Rohingya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Palestina hari ini, sampai hari ini tetap berlanjutan terus. Na'udzubillah. Maka betul kata Nabi SAW, kalau sudah dekat masa hari kiamat, maka yang terjadi adalah yaksurul fitan, maka banyaklah fitnah terjadi. Makanya selalu sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan kami daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan kami dari fitnah hidup dan mati. Fitnah mati, azab. Dua fitnah mati, azab kubur dan kemudian azab di akhirat. Tapi ada fitnah yang luar biasa, fitnatul mahya, fitnah ketika dalam hidup pun dia sudah merasakan fitnah yang luar biasa. A'udzubillah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu yaksurul haraj. Haraj, kata Nabi, wa huwal qatslu, pembunuhan yang banyak. Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat. Slobodan Milosevic ingin menghabisi semua etnis Bosnia Hersek, habis semuanya. Itu terjadi tahun 90-an. Lalu kemudian sekarang berdamai. Lalu kemudian bagaimana pembantaian di Irak, dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel.
dengan mengakui itu sebagai ibu kota Israel, maka semua orang yang berada di dalam itu tidak lagi diakui sebagai orang Palestina. Efek daripada itu adalah bahwa ini tidak lagi dianggap sebagai milik umat Islam, tapi justru sebagai orang Islam yang memiliki tempat ibadah di tanah orang kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka banyaklah al-haraj, pembunuhan. Dulu pun ada juga pembunuhan, betul, tak salah. Ada Romawi membunuh Persia, Persia membunuh Rom, itu biasa, itu terjadi. Tapi zaman sekarang pembunuhan merajalela karena alat untuk membunuh itu diciptakan lebih banyak. Senjata-senjata dari besi diciptakan lebih banyak lagi untuk menghabisi umat manusia. Maka itulah yang dikatakan Nabi, yaksurul haraj. Apa salah kita? Mengapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Mengapa kita tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali? Maka ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj. Orang yang tetap istiqamah beribadah fil haraj, ketika banyak pembunuhan ini, tetap imannya kuat, tetap dia istiqamah. Kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam keadaan banyak pembunuhan, dan kita seperti orang yang berhijrah walaupun sudah 1439 tahun lampau, tapi kita tetap diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti orang yang berhijrah. Makanya sekarang ada orang istilah, ini adalah hijrah saya, ini adalah momen hijrah saya. Sebenarnya tidak lagi ada hijrah, la hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari batil kepada hak, pindah dari syirik kepada tauhid, pindah dari jahil kepada ilmu. Itulah makna daripada hijrah. Kemudian yang keenam, hatta yaksura fikumul mal fayafid. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya sampai yafidu, seperti air yang penuh tumpah. Banyak orang-orang kaya. Dulu orang hanya kaya tapi masih ada batasnya. Sekarang ada orang yang amat sangat kaya tanpa batas, tapi tidak tahu lagi dia mau dibuat kemana kekayaan ini. Dan itu terjadi hari ini. Dulu orang kaya karena dia berniaga, bekerja. Ada orang kaya karena dia menjual emas. Ada orang kaya karena dia beternak sapi, kambing. Ada orang kaya karena dia membuat kolam ikan. Artinya dia bekerja, keluar peluh keringatnya baru dia kaya. Hari ini ada orang yang duduk-duduk saja tapi kekayaannya amat sangat melimpah ruah. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW terwujud hari ini, menunjukkan hari kiamat itu hampir saja terjadi. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang melambaikan tangannya memanggil. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang sudah tua. Walaupun sudah tua dia tetap berhias kerana dia tak ingin tua. Dunia dengan usianya yang tua, hampir kiamat, dia tetap berhias dengan perhiasan harta benda, dengan binaan-binaan yang besar. Tapi sebenarnya dia semakin tua, dan sampai masanya terjadilah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya, berkeping tak bermakna sama sekali. Jadi di gempa hari ini di Sulawesi itu ada keanehan ya teman-teman ya. Jadi banyak warga yang menyaksikan bahwa gempa itu tidak seperti biasanya gitu. Seakan-akan itu tanda dari atas ya. Sekarang itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman ya, coba simak kesaksian yang menyaksikan yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz ya. Gempa di Sulawesi hari ini yang banyak menelan korban. Yuk kita simak videonya, kesaksiannya seperti apa, hanya di channel YouTube Narasi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pagi tadi ke Parigi, lalu pulang melihat janur. Saya tidak berpantun lagi karena sudah dihabiskan Pak Gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya di mana-mana kalau saya tausiah, itu mobilnya langsung ke belakang pentas, langsung masuk tangga naik ke atas. Tapi hari ini ditakdirkan Allah jauh. Masalah jalan kita biasa, tapi melewati lautan manusia yang begitu cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bumi para habaib, ini bumi para ulama. Mereka diajarkan sopan santun, adab, tata krama. Dalam perjalanan dari tempat parkir ke belakang pentas, entah berapa yang kakinya terinjak, berapa tangannya terjepit. Saya akan dihisap di hadapan Allah. Saya memohon maaf, bukan kesalahan saya. Limpahkan ke panitia. InsyaAllah kita semua dimaafkan, diampunkan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, saya melihat ke belakang, karena dari kecil diajarkan, wahai anakku, kata emak saya, nanti kalau engkau sudah besar akan berjumpa dengan orang. Kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah. Mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Kalau kau berjalan dengan mereka, jangan kau membelakangi mereka. Nanti punggung kau berbisul. Ada habaib yang mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam darah itu turun kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dari Fatimah turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Dari Sayyidina Al-Husain turun kepada anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Dari Imam Ja'far Shadiq turun kepada anaknya Ali Al-Waraidi. Turun ke bawah sampailah kepada Al-Habib Sayyid Saggaf Ibnul Habib Muhammad Ibnu Sayyid Idrus Saggaf Al-Jufri. Malam tadi saya menyambung tali silaturahim pendiri Al-Khairat. Saya sudah lama tahu Al-Khairat ini, karena ketika dulu lulus ke Mesir dapat beasiswa tahun 1998. Di antara yang lulus itu ada nama-nama Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu. Di antara kawan seangkatan saya itu ada namanya, 20 tahun yang lalu kami bersahabat, Ustadz Munif, Al-Khairat Palu. Tadi malam baru berjumpa. Maka saya datang kemari bukan menceramahi orang Palu. Siapa yang datang berceramah ke Palu sama dengan mengajar itik berenang, menggarami air laut. Ini negeri habaib, ini negeri para ulama. Maka betul kata Pak Gubernur dalam kata sambutannya tadi, Ustaz Abdul Somad datang kemari menyambung tali silaturahim yang sudah lama putus 20 tahun yang lalu. Saya ingin melihat bagaimana itu kota Palu. Sebelum sampai saya ketik di Google Palu, enter, mau melihat gambar kota Palu, enter, keluar martil. Ternyata Google tidak bisa membedakan mana martil, mana kota. Itulah makanya kita mesti cerdas. Kadang-kadang HP-nya sudah cerdas, smartphone, tapi orangnya tidak cerdas. Malam ini kita menyambung tali silaturahim. Abdul Somad yang datang dari Nun, jauh di sana, Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Kami tinggal dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah kerajaan Melayu bernama Siak Sri Indrapura 1723 seorang sultan bernama Sultan Syarif Qasim, diabadikan namanya menjadi nama airport
salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sultan, menjadi penguasa, orang yang punya kekuasaan menyebarkan agama Islam. Ditakdirkan Allah saya sampai ke negeri ini, nama airportnya pun begitu sampai saya lihat SIS Al-Jufri, juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka tidak datang ke negeri kita, andai mereka tidak dikirim Allah ke kampung halaman kita, baik di Palu maupun di Sumatera, mungkin hari ini kita masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Tapi hari ini alhamdulillah, mau yang datang dari Riau Sumatera maupun di Palu Sulawesi Tengah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan para kerabat keturunan wilayah, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung sali silaturahim kepada keturunanku sendiri, saudaraku sendiri, pamanku, pakcikku, keluargaku. Lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika habaib tadi datang, saya cium tangan mereka. Jangan sampai ada fitnah. Apa ini cium-cium tangan? Jangan-jangan ustadz ini ada kelainan ini. Datanglah seorang sahabat Nabi yang titelnya radhiyallahu an. Titelnya radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Belum pernah saya ceramah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Lalu dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Belum. Baru sebagai titel LCMA. Tapi ini orang titelnya radhiyallahu an. Namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Allah memberi dia gelar as-sabiqunal awwalun, yang dulu pertama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar. Mereka itu radhiyallahu an. Allah meridai mereka. Tapi ketika berjumpa dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, keluarga Rasulullah. Datang Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, padahal umurnya masih muda, umurnya lebih muda daripada Zaid. Kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritakan supaya jangan nanti jadi berita hoax. Jadi nanti kalau ada yang ngejek di internet, ngapain itu Somad mencium tangan Habib? Sudah tahu alasannya kan? Balas. Kata Ustadz Somad dalam ceramahnya, apa kata dia? Sebentar ya, ini MP3-nya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala yang bisa menimbulkan fitnah harus diklarifikasi supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Semua yang saya lakukan ini, itu Ustadz Somad katanya mengajarkan Indonesia yang beradab, katanya umat Islam yang sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kenapa dia berani membelakangi para habaib, membelakangi Bapak Ketua MPR, DPR, membelakangi Bapak Ketua Pengadilan, membelakangi Bapak Kapolda? Kenapa dia membelakangi tokoh-tokoh masyarakat? Coba lihat, rekamannya masih bisa diputar di awal. Sebelum maju tadi, saya menghadap mereka dan mengangkat tangan, dan mereka mengangguk. Coba lihat, yang merekam bisa putar lagi. Ketika berdiri tadi, saya angkat tangan dan mereka mengangguk. Mengangguk berarti setuju. Seandainya mereka waktu saya gini mengatakan tidak, maka saya ceramah begini. Tapi karena mereka mengangguk, maka saya maju. Mengangguk berarti setuju. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Maka bapak pun kalau minta izin ibu gitu juga. Kalau bapak nanti gini, ibu ngangguk, jalanlah. Maksudnya izin keluar kota. Bapak terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Dulu anak-anak gadis kalau mau menikah, bapaknya datang mengutus utusan ke kamar, nanya, anak gadisku, itu anak lajang meminang dari luar, kau setuju apa enggak? Dia diam. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Dulu begitu. Anak gadis sekarang enggak, mau jawab ya aja atau ya banget ya. Sopan santun, tata krama diajarkan. Ini semua saya jelaskan detail dari awal. Supaya apa? Katanya Ustaz Abdul Somad itu orangnya on time, tepat waktu. Buktinya terlambat. Qori sedang baca Quran, dia baru sampai. Bukan kesalahan saya. Yang salah siapa? Saya nggak tahu. Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang, sudah banyak WA masuk. Ustadz kapan pangkas? Nanti pulang dipotong. Semuanya salah, semuanya salah. Mau pakai baju putih, salah. Ustadz kemana-mana kok pakai baju putih aja, nggak punya baju lain ya? Ganti-gantilah bajunya. Akhirnya malam ini di Palu pakai baju batik kaili. Masya Allah. Saya jelaskan, mana tahu ada yang nanya, Ustadz beli baju batiknya di mana? Datanglah ke Palu. Sorban Ustadz yang kemarin mana? Ini kok tiba-tiba berubah malam ini? Ini hadiah dari Habib Sagaf tadi malam. Ngambil barakah. Mengambil barakah, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari sedang mengukur bayang-bayang. Selama ini kau sangka kau tinggi Abdul Somad. Selama ini kau sangka kau hebat. Ternyata yang tinggi bukan badanmu, tapi karena matahari condong bayang-bayangmu nampak panjang. Selama ini kau sangka hebat. Bandingkan dirimu dengan Habib. Tidak ada apa-apanya. Pendiri Al-Khairat, sampai universitas, sampai perguruan tinggi. Dan kemarin sore berceramah di sekolah Al-Azhar. Itu pula murid salah satu Kiai Tuan Guru Rustam, salah satu dari murid Habib guru tua. Muridnya menjadi ulama, anak-anak muridnya menjadi ulama besar. Datang kemari mengambil pelajaran. Ambillah pelajaran iktibar wahai Abdul Somad. Ustaz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai, sejauh mata memandang, sampai tidak terlihat di mana ujungnya. Ini keliling, tak nampak di mana ujungnya. Apalagi karena mata ini silau. Ustaz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustaz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, anyan ya. Ustaz kalian aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustaz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustaz Somad. Lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustadz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah. Ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya, Habib,
Habib Saleh, Habib Rotan. Berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1.500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5.000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5.000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar aja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau, lembut. Dibawanya naik-naik ke atas sampai turun ke bawah. Saya berpikir ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuman menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri, kalau sudah dikirim Ustadz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta ente bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustadz Somad, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustadz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi, kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan nggak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas manusia, dia rupanya. Kami sangka dia selama ini transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustadz, my brother, saudaraku. Diambil dari kata satu, udara, perut, saudara, saudara, seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustadz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustadz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustadz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin.
Kata Darwin, Nabi Adam itu nggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, nggak ada Tuhan. Ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God!" Ngomong apa tadi? Oh my God. Apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sumsum otak kita. Anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang mampu bisa mengumpulkan orang puluhan ribu? Tadi saya dengar Habib Hussein berbisik dengan Pak Ketua Yayasan. Berapa ini? Awalnya kita kan ngundang 10.000, iya. Ini nampaknya 30.000. Saya tidak pasti entah 10.000 entah 30.000. Yang ragu hitung sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, beginilah masyarakat Palu mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil drone, naikkan ke atas, ambil gambar dari pojok ke pojok, depan belakang kanan kiri atas bawah, masukkan ke Instagram, tunjukkan ke Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Lihatkan ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Begini orang Palu mengkaji ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat pertanyaan, acara apakah ini? A, dangdut. B, kampanye. C, nggak tahu apa. Pasti semua akan salah menjawab. Apa kata mereka? Pasti ada penyanyi yang pakai rok setengah tiang kan? Pasti ada penyanyi perempuan yang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang kan? Mereka salah, mereka keliru. Malaikat yang berjaga malam ini besok subuh akan menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin kasih tahu kepada siapa yang tidak tahu dan pada yang tidak mau tahu. Hai malaikat, apa yang kau lihat tadi malam? Kami melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Di depan halaman Masjid Agung Palu. Apa yang mereka lakukan? Mereka nonton bareng Manchester United Liverpool. Tidak.
Mereka hanya duduk berzikir mengingat Allah, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan sambutan pemimpin mereka Bapak Gubernur, melihat wajah-wajah para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari pikiran hati mereka selain daripada zikir dan pikir. Kalau dia diam, dia sedang berzikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia berkata, kata-katanya zikir. Bapak Ibu, perhatikan teman di sebelah. Kalau dia sedang diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bicara, berarti dia berzikir. Kalau ada teman di sebelah ngomong, itu sedang berzikir. Kalau ada yang diam aja, itu sedang berpikir. Kalau sampai keluar air liurnya, terlalu dalam. Tapi saya yakin orang Palu tidak ada ngaji sampai tertidur, itu tidak ada. Orang yang pengajian sampai tertidur, dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua kurang gizi. Di Palu tidak mungkin kurang gizi, makanan makannya bergizi. Sampai malam ini saya menyeberang tadi, turun dari jembatan Kuning ke bawah, masih saya lihat banyak jual ikan. Ikan besar-besar. Ustadz Somad perlu tahu, di Palu ini ikannya mati cuma sekali. Saya heran, kok matinya sekali? Rupanya di kota-kota lain sudah mati berkali-kali. Mati dipukul sekali, dikulkas sekali, dikuali 2 kali. Karena yang kemarin sudah dingin, dipanaskan lagi. Api di sini, Masya Allah, bergizi, sehat. Jadi kalau ada yang ngantuk pengajian, bukan karena dia tidak bergizi, tapi diganggu setan. Maka yang orang diganggu setan itu cara membangunkannya dengan takbir. Makanya kalau nampak di sebelah agak mengantuk, takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sedulur-sedulur, sederek-sederek, sedaya-daya, terutama saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi ya. Kita turut berduka cita atas musibah yang sedang terjadi di sana. Semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya. Karena setiap hidup pasti ada cobaan, setiap cobaan pasti ada hidup, ya begitulah kira-kira saudara-saudara. Jadi kita turut berbelasungkawa atau turut berduka ya atas gempa atau banjir yang sedang terjadi di Sulawesi, yaitu saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi. Semoga sehat-sehat selalu, semoga diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk menjalani semuanya. Dan untuk saudara-saudara kita yang dimanapun, baik di luar, di dalam negeri, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan selalu agar kita senantiasa dibimbing di jalannya. Karena biar bagaimanapun hidup itu penuh cobaan dan ujian. Percayalah, di balik musibah pasti ada hikmah-hikmah yang terselubung, hikmah-hikmah yang tersembunyi, yang tentu saja itu bermanfaat buat kita semua. Hanya saja barangkali kita belum tahu maksud dan rencana Allah, Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, terima kasih, karena sesungguhnya yang terjadi banjir bukan cuma di Sulawesi ya, terutama di Pulau Jawa pun banyak. Lihat tuh, kalinya sangat besar, deras, padahal nggak ada jin tapi kenceng banget ininya. Tapi hanya saja kebetulan kalau di sini tuh lagi butuh air karena untuk irigasi. Oke ya teman-teman, saudara-saudaraku setanah air sebangsa, saya kiri sampai di sini dulu, dan saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan untuk kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga ceramah atau kajian Ustadz dari guru besar kita yaitu Ustadz Abdul Somad menambah wawasan, menambah pengetahuan, memberi kita semangat lagi untuk menjalani hidup. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.